Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas untuk memimpin berdoa, silahkan. Kita bantu berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba berdiri, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Silahkan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mengabsen satu persatu ya. Hari ini masuk semua? Masuk. Masuk ya. Masuk semua? Sasi ya yang enggak masuk? Nggih. Nah, karena apa? Sakit. Sakit. 1. Agiska El Farista Armadani. Hadir. Aiko Demian Pangestu. Hadir, Pak. Alvandro Relian Adi Pratama. Hadir. Hadir. Alvan Rizky Setiawan. Hadir. Anastasia Nur Aini. Akila Sabil. Akila Eleanor Humaira. Hadir. Arya Sulung. Ya. Asmi Diva Danendra. Eka Fadil. Hafiz. Hadir. Mika. Muhammad Wida. Rizky Nur. Indah Singsasi. Tidak masuk ya, sakit ya, tadi izin. Sarah Najihan. Verena Tevi Putri Alisha. Hadir. Berarti yang tidak masuk hari ini yaitu Sasi karena sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan untuk membaca buku. Buka buku halaman 15. Nah, ini tema kita. Tema kita yaitu ketika bumi berhenti berputar. Itu adalah pembelajaran 7 ya. Kita membahas tentang hari kiamat. Coba kamu lihat gambar yang ada di buku. Itu menunjukkan peristiwa apa? Bencana alam. Coba Sasi, Ansopo, siapa? Natasha. Gambar 1 itu tentang apa, Nasa? Bencana alam. Terus bagaimana perasaan kalian melihat gambar ilustrasi di atas? Siapa yang bisa menjawab? Coba Hafiz. Sedih, Pak. Ya. Sedih. Sedih. Terus kalau Verena coba. Menambah iman. Jadi dalam peristiwa itu kiamat itu adalah kiamat di mana terjadinya apa? Menurut bahasa kiamat itu apa? Hari Kebangkitan. Nah, dijawab hari kebangkitan. Coba buka lagi halaman selanjutnya. Ya. Ya, kita sudah membagi kelompok, diantaranya yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti kalian masing-masing kelompok itu akan memilih. Yang saya ini akan saya bagikan, kamu ambil perwakilan dari masing-masing kelompok. Coba dari kelompoknya kelompok 4 coba dulu ngambil. Yuk perwakilan, ambil ke sini. Tasha, Hafiz, sama Mika. Kamu pilih, yuk. Ayo, sini. Nah, kamu pilih. Dari Hafiz dulu, milih. Ini memilih materi ya, materi. Nah, terus kamu pilih salah satu. Oke. Milih ya. Sudah duduk?
Nah, kalian buka dari kelompoknya Mika. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Kamu dapat materi ini. Ambil coba. Nanti kamu kerjakan, lalu nanti dipresentasikan. Kelompoknya Hafiz nomor berapa? Nomor 4. Ambil. Kelompoknya Tasya nomor berapa? Nomor 2. Terus kelompok Rizky kelompok 4 nomor berapa? 1. Oke. Coba kamu ginikan. Nah, itu materi yang nanti ya kamu akan bahas, yang kita bahas, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Terus beriman, hikmah beriman kepada hari akhir. Nanti di buku ada ya. Terus itu ada nama-nama hari kiamat, yaumul ba'ats, dan seterusnya. Nanti bisa dikerjakan di buku. Dan ini kiamat secara istilah dan bahasa. Ini sedikit. Nanti masing-masing kelompok akan berpresentasi membacakan hasil dari yang saya bagikan tadi, dipresentasikan ke depan. Nanti ditanggapi oleh teman-temannya. Oke? Siap? Coba diseginikan. Nah, Mbak. Nah, oke. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompok. Oke. Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta Ya, kita sudah membagi kelompok. Sebelum nanti kita bahas presentasi di antara kelompok itu, kita melihat materi tersebut tentang apa? Ketika bumi berhenti berputar, hari kiamat. Saya tampilkan slide-nya dulu. Coba dibaca. Nah, jadi intinya peristiwa hari kiamat itu adalah hancurnya semua alam semesta. Jadi bumi dan tata ruang angkasa itu akan hancur, dan semua makhluk-makhluk yang ada di bumi maupun di langit itu meninggal semua, hancur. Hanya Allah lah yang maha kekal. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat itu pasti terjadi. Lanjut. Nah, kiamat itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Ya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Coba kiamat sugro. Kiamat sugro itu kiamat apa? Coba di bukunya dilihat. Kiamat kecil. Contohnya apa? Kiamat kecil.
Nah, oke, coba habis dibaca agar jelas. Kiamat sugro. Coba artikan, kiamat sugro itu kiamat apa? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Contohnya apa? Bisa dibaca di buku. Kematian seseorang atau sekelompok kecil manusia. Oke, benar sekali. Oke. Selanjutnya, selain kiamat sugro atau kiamat kecil, itu kiamat apa saja? Kubro. Berarti coba Verena, pengertian dari kiamat kubro dan contohnya itu apa? Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Ya, contohnya terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, itu tanda-tandanya ya. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukun awak tahu awan debu asap di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, kita amati gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh kiamat sugro. Terjadinya apa gambar pertama itu? Kebakaran. Gunung meletus atau kebakaran seperti kebakaran yang di Amerika kemarin ya. Di negara Amerika itu terbakar semua, Los Angeles. Nah, itu termasuk kiamat apa? Masuk kiamat kecil atau kiamat kecil. Kiamat sugro. Yang di sini juga ini sama dengan di buku gambarnya. Terjadi apa? Gunung meletus. Terus ini tsunami, angin puting beliung dan lain-lain, banjir bandang. Nah, yaitu ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti lagunya apa? Sekti itu. Lagunya Cak Nan, banjir bandang. Nah, lagu itu kiamat, lagu yang menunjukkan kiamat apa? Sugro. Sekarang lanjut lagi. Nah, contoh kiamat sugro. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan kiamat kubro. Ada tsunami yang besar. Jadi di surat Al-Zalzalah itu ketika kiamat bumi akan berguncang. Setelah berguncang itu kan termasuk guncangan itu lindu mengakibatkan apa? Tsunami di kiamat kubro dan menghancurkan semua yang ada di bumi. Terus ini kiamat kubro coba dibaca Verena coba. Kiamat kubro, dasarnya peristiwa hari kiamat banyak digambarkan di dalam Al-Quran, diantaranya ada dalam surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan Al-Waqi'ah. Ya, benar sekali. Berarti dasarnya peristiwa kiamat kubro banyak digambarkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Ada yang hafal surat Al-Zalzalah? Tak bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatal liurau a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, di antaranya surat Al-Zalzalah itu menjelaskan bahwa bumi apabila digoncangkan dengan dahsyat itu akan memuntahkan semua isinya. Jadi dimuntahkan semua isinya. Nah, setelah itu manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Apa ayat Zalzalah yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban? Yaitu "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi perbuatan kebaikan sekecil darah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu sebaliknya. Jadi amal buruk sekecil zarah
cuwilik sak semut, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kita lanjut. Nah, tanda-tanda kiamat kubro, coba dibaca Alpan. Coba Alpan. Turun Imam Mahdi, turun Nabi Isa, 3 munculnya asap, 4 munculnya Dajjal, 5 munculnya Dabah atau hewan yang muncul dari dalam bumi, 6 matahari terbit dari barat, 7 munculnya Yajuj dan Majuj bangsa biadab. Berarti tanda-tanda kiamat besar itu ada 7. Turunnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya asap. Jadi asap dukhon namanya. Asap dukhon itu ketika terjadinya turunnya asap, orang itu akan, orang-orang iman Islam itu akan meninggal. Tinggal orang-orang yang fasik, kafir, yang tidak mengerti agama, itu yang masih hidup dan merasakan kiamat kubro. Terus munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk yang diberikan Allah kesaktian, bisa menghidupkan orang mati dan lain-lain, sehingga menyebarkan fitnah-fitnah untuk meruntuhkan akidah umat Islam. Terus matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, sebelah barat sana tempat kita sujud, itu mesti dekatnya kiamat. Terus muncul Yajuj Majuj, bangsa yang biadab, suatu kaum yang biadab yang membuat kerusakan di bumi, makhluk. Jadi seperti itu. Sekarang kita setelah mengamati tentang materi yang ada di slide ini, kita mempresentasikan tentang beriman kepada hari kiamat dan tanda-tandanya apa. Coba untuk kelompok 1 bisa maju. Oke, maju untuk presentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan mempresentasikan kiamat secara istilah, peristiwa hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Kiamat secara bahasa. Ya, hari kebangkitan. Ada yang ingin bertanya tentang hari kiamat? Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut kelompok 2. Angkat tangan coba. Maju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mempresentasikan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, Yaumul Masyar, hari berkumpul, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Mizan, hari penimbangan, Yaumul Jasa, hari pembalasan. Ada yang ditanyakan? Coba. Habis. Yaumul Mahsyar itu artinya apa? Ya, itu. Oke. Sekarang lanjut dari kelompok yang lain. Tangan ke kelompok 2. Ini. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju untuk membacakan hasil
dari Konsekuensi. macam-macam kiamat tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro, kematian seseorang atau sekelompok kecil manusia. Gunung meletus, tsunami, banjir bandang, dan tanah longsor. Kiamat kubro, terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal. Ya, coba presentasi dari kelompok 3 tadi kan sudah selesai. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Oh, coba. Tanda-tanda dari kiamat kubro apa saja? Terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal. Apa lagi? Ada lagi? Itu saja. Ya. Coba anak-anak dibaca bukunya coba apa saja. Selain itu, 2 itu. Satu apa? Turunnya Terus 2. turunnya Imam Mahdi, 3. keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Terus apa lagi? munculnya binatang melata di bumi. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Kalau sudah diakhiri, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo balik oleh. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Untuk kelompok 4 sekarang silahkan maju untuk membacakan hasil presentasi. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengasihkan nikmat beriman kepada hari akhir. Ya, mempresentasikan ya. Coba dibaca hikmah dari peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Apa saja? Yang pertama, Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas menjalankan perintah Allah. oke. 2, Manusia selalu awas diri, berhati-hati dalam bertindak, karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. terus Kita memperbanyak amal ibadah, hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. itu ya. Di buku itu ada 6 tanda-tanda hikmah beriman kepada hari akhir. Ya. Jadi seperti itu. Coba kamu silahkan untuk duduk. Saya jelaskan. Dari peristiwa kok jeda ya? Kita sudah mempresentasikan hasil dari materi yang kita bahas tentang beriman kepada hari akhir. Nah, yang terakhir kesimpulannya bahwa sebagai manusia kita harus introspeksi diri untuk mempersiapkan amal kebaikan kita, ibadah kita, ketakwaan kita, agar nanti kelak kita mendapatkan bekal untuk perjalanan hari kiamat. Setelah meninggal kita akan dibangkitkan, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Namanya apa? Yaumul mahsyar. Nah, hikmahnya apa? Di buku sini menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir itu adalah rukun iman keberapa? Kelima. Yang pertama yang disebutkan dari kelompok 4. Kelompok berapa tadi? 4 ya. Kelompok 4 tadi yaitu memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat itu ikhlas.
bukan karena apa-apa, tapi karena kita sebagai hamba wajib bersyukur menyembah Allah. Manusia selalu berhati-hati dalam bertindak. Ketika kita berbuat sesuatu, kita harus berhati-hati supaya kita tidak berbuat jelek atau buruk. Kita memperbanyak amal ibadah, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam menjalankan hal-hal kebaikan. Fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu saja mungkin sebagai bahan evaluasi. Ada yang ditanyakan tentang materi itu? Ada enggak? Sudah paham? Sudah paham. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Silahkan disiapkan untuk berdoa. Demikian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan untuk pulang. Salam. Saleh wa salim.